Halo, selamat datang kembali di One Stop Research. Di episode kali ini kita akan membahas emiten yang bulan ini banyak berita-berita positif ya. Dimana emitennya ini di bulan ini banyak kejadian-kejadian yang kedepannya ini sangat krusial untuk lanjutan bisnis dari emiten ini ya. Makanya saya kasih judul apakah Oktober ini bulannya emiten ya. Mungkin teman-teman melihat dari fotonya udah tahu ya emitennya emiten apa ya. Cuma di sini saya akan sedikit bercerita ya tentang emiten ini. Di bulan Oktober kenapa sangat spesial ya. Nah, mungkin kita mulai dari emitennya itu apa ya. Jadi emiten yang kita bahas pada kali ini adalah emiten Surge ya, atau Wi-Fi. Jadi Wi-Fi ini seperti yang kita tahu ya, di bulan April tahun 2025 dia ini melakukan kerjasama ya dengan perusahaan Jepang, di mana dia ini akhirnya mendapatkan investasi sebesar 4 triliun, di mana nanti investasinya ini digunakan untuk membangun konektivitas ya di sekitar rel kereta api. Jadi nanti di sekitar rel kereta api akan dibangun jaringan-jaringan untuk dipasang fiber untuk Wi-Fi ya. Nah, di sisi lain kalau kita lihat si Wi-Fi ini sangat agresif teman-teman. Jadi dia ini dikabarkan akan mengakuisisi Linknet ya. Jadi Linknet sendiri saat ini dimiliki oleh Axiata ya. XL Axiata ini salah satu, setahu saya ini badan usaha milik negara ya, dimiliki oleh Malaysia kalau nggak Singapura. Jadi si Link ini baru diakuisisi kalau nggak salah sekitar tahun 2022 kalau nggak 2023 oleh XL Axiata, dan si Wi-Fi ini mau mengakuisisi kembali si Linknya ini. Nah, cuma di sini statusnya ini masih progres ya, jadi belum benar-benar diakuisisi oleh Wi-Fi. Nah, untuk diakuisisi apa enggaknya mungkin kita lihat ke depannya akan diakuisisi apa enggak ya, seperti itu. Nah, selanjutnya si Wi-Fi ini ada beberapa project ya, dimana di projectnya Wi-Fi ini dia ini berharap dia bisa menjangkau sampai 800.000 home page ya. Dimana 800.000 home page ini kan butuh banyak resources ya. Saya yakin Wi-Fi ini tidak akan melakukannya sendiri ya. Pasti dia butuh perusahaan-perusahaan afiliasinya ya, seperti contohnya Inet untuk membantu untuk pemasangan FTTH-nya ke depannya, seperti itu. Dan kabar baiknya ya, nah si Wi-Fi ini sedang melakukan lelang frekuensi ya 1,4 GHz, di mana ini pemenangnya akan diumumkan di bulan Oktober. Dan seperti yang kita baca beritanya terakhir ya, di tanggal 2 Oktober, nah si Wi-Fi ini lolos, di mana ada 7 peserta lelang, ini sisa 3 ya. Jadi dari 3 peserta ini salah satunya ya si Surge ini ya, atau si Wi-Fi, di mana pesertanya itu ada Telkom, My Republic ya. My Republic itu punya Sinarmas, punya DSSA, terus di Wi-Fi. Si Wi-Fi ini punya Pak Hasim ya, Pak Hasim Joyo Hadikusumo ya. Dan menurut saya kenapa sih ini sangat penting ya untuk Wi-Fi ya? Karena kalau misalkan si Wi-Fi ini menang lelang ini ya, dia ini berhak untuk bisa menjual internet murah. Kan selama ini produknya Wi-Fi kan yang digembar-gemborkan internet 100.000 ya. Nah, dengan frekuensi yang dimenangkan nanti, dia ini bisa berhak untuk menjual internet murah ke masyarakat. Nah, artinya apa? Artinya si frekuensi ini sangat penting untuk si Wi-Fi. Dan kalau misalkan kita cross-check beberapa berita yang kita baca sebelumnya, rasanya sangat aneh ya untuk Wi-Fi tidak memenangkan frekuensi ini. Karena yang pertama dia dari segi pengalaman ya, meskipun ini kan perusahaan yang baru berdiri ya, tapi kan dia bekerja sama dengan NTT ya. NTTS ini udah lama ya, dia ini udah lama dalam bidang fiber, khususnya di rel kereta api di Jepang, dan dia bekerja sama untuk melakukannya di Indonesia. Artinya apa? Artinya dari segi pengalaman Wi-Fi ini menang. Terus juga dari segi sumber daya manusia, pasti kan ada
transfer knowledge antara entity dengan si WiFi, dan pasti itu akan terjadi ya. Terus dari segi teknologi pun saya yakin WiFi udah memenuhi ya, apalagi dia rajin ekspansi, dia ngakuisisi LinkNet, itu kan salah satu ISP yang cukup besar juga. Jadi kedepannya saya yakin si WiFi akan bisa membangun ekosistem WiFi murah ini dengan cepat, karena dia sangat ekspansif sekali ya kalau kita melihat dari apa yang saya baca berita-berita di beberapa bulan terakhir. Nah, untuk selanjutnya jadwalnya ini adalah tanggal 13 Oktober. Nah, ini jadwal apa? Jadwal untuk proses bidding ya. Jadi tinggal besar-besaran angka, besar-besaran harga yang ditawarkan ke Komdigi. Jadi kalau misalkan kita lihat dari orang di balik layarnya sih, saya yakin hampir 70-80% si WiFi ini berpotensi untuk memenangkan proyek ini ya. Nah, makanya kalau kita lihat ya pergerakan harga sahamnya ini udah mulai naik ya. Udah mulai naik, dan kebetulan tanggal 25 September kemarin ini saya udah sempat bahas cukup panjang WiFi di grup saya, bahwa di bulan Oktober ini ada 3 kemungkinan ya. Ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah pengumuman lelang jaringan, yang kedua adalah pengumuman akuisisi LinkNet, yang ketiga adalah laporan keuangan kuartal ketiganya, yang keempat adalah regisu perusahaan afiliasi Inet. Dan kebetulan di tanggal 27 September ini Inet mengumumkan rancangan regisunya 3,2 triliun. Padahal kalau misalkan kita baca-baca, Inet itu sebenarnya dia mau regisu cuma 600 miliar. Ternyata dia mau regisu 3,2 triliun. Kenapa? Karena memang awalnya untuk homepage-nya sendiri kan seingat saya itu mungkin kisaran 400-an ya, 400 ribuan homepage. Terus kita baca tadi beritanya kan 800 ya, 800 ribuan homepage. Artinya apa, kan butuh dana lebih besar lagi. Makanya si Inetnya ini regisunya dijumboin lagi seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kejutan yang kita nantikan adalah yang pertama adalah pengumuman lelang. Dan pengumuman lelang ini pasti akan diumumkan mungkin di kisaran tanggal 14 sampai akhir Oktober ya. Terus akuisisi LinkNet juga ini juga berpotensi diumumkan di kuartal terakhir ya di tahun ini. Dan yang ketiga sih laporan keuangan kuartal ketiganya, saya lihat si WiFi harusnya udah mulai pendapatannya udah mulai naik ya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.